TV, independen, terpercaya. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Ya, saya justru melihatnya Riza Khalid ini sebagai pemain utama ya, bukan carry anaknya begitu ya. Selamat malam. Penanganan kasus dugaan korupsi di Pertamina memasuki babak baru setelah nama Riza Khalid mencuat ke permukaan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Riza Khalid bukanlah sosok baru di dunia migas Indonesia. Pengusaha minyak ini beberapa kali lolos saat namanya tersangkut sejumlah kasus besar. Setidaknya ada 7 perbuatan melawan hukum dalam kasus mafia migas yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Akankah Riza Khalid ditangkap dan ditahan? Lalu bagaimana masa depan pemberantasan mafia migas yang digadang-gadang pemerintah? Inilah satu meja The Forum. Riza Khalid jadi tersangka, mafia migas bakal dilibas dalam tanda tanya. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru, diantaranya bos minyak Muhammad Riza Khalid. Dalam kasus ini, Riza disangka bersepakat dengan 3 tersangka lain untuk menyewakan terminal bahan bakar minyak Tangki Merak. Selain itu, ia juga diduga menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BB Merak dalam kontrak kerjasama, serta menetapkan harga kontrak yang tinggi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Riza Khalid belum ditangkap. Pasalnya, Raja Minyak ini kabarnya tidak ada di Indonesia, melainkan di Singapura. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, meminta Kejaksaan Agung segera menetapkan status daftar pencarian orang terhadap Riza Khalid. Ini yang menjadi masalah, kan waktu itu kan nggak ditangkap-tangkap sehingga akhirnya ngajukan pra-peradilan yang malah dinyatakan KPK tidak serius. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk antisipasi RZ ini untuk melakukan sebagai upaya pra-peradilan, harus segera Jaksa Agung untuk menetapkan DPO, sehingga kalau sudah menetapkan DPO tidak berhak untuk melakukan suatu pra-peradilan. Ini suatu strategi yang cepat sehingga perkara tata kelola minyak mentah ini segera disidangkan. PT Pertamina menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan serta bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum. Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Pertamina juga memastikan dan akan terus bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka. Mereka berasal dari internal Pertamina, perusahaan rekanan, hingga pengusaha. Sebelum Riza Khalid, anaknya, Muhammad Keri Andrianto Riza, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini meliputi impor minyak melalui broker, pemberian kompensasi dan subsidi yang tidak sesuai, hingga dugaan pengoplosan BBM.
Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Sebelumnya, Riza Khalid yang berjuluk The Gasoline Godfather dianggap kebal hukum. Ia selalu lolos, meski disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus. Mulai dari dugaan kasus impor minyak mentah Zatapi, mafia migas yang diduga terjadi di Petral, hingga skandal papa minta saham yang melibatkan Setia Novanto. Kini, publik menanti, apakah Kejagung memang serius memberantas mafia minyak atau hanya sekedar unjuk gigi dan ujung-ujungnya kasusnya bakal menguap lagi. Riza Khalid jadi tersangka, mafia migas bakal dilibas. Dalam tanda tanya itulah tema Satu Meja The Forum malam hari ini. Telah hadir di studio Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan. Malam, Mas Puji. Ada Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Malam, Bung Fikar. Ada pengamat perminyakan Pak Kurtubi. Malam, Pak Kurtubi. Kemudian ada Sudirman Said, Menteri ESDM 2014-2016. Mas Dirman. Melalui sambungan Zoom ada Mas Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM yang juga pernah menjabat sebagai anggota tim pemberantas mafia migas. Malam Mas Fahmi. Dan ada juga sambungan melalui Zoom dengan Dubes RI untuk Singapura, Mas Suryo Pratomo. Malam Mas Tommy. Malam, Budiman. Oke, baik. Saya ke Mas Pujiono Sumadi dulu. Mas, banyak orang memberikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka. Kalau Komjak sendiri melihatnya seperti apa? Kita punya 4 jempol ya. Sementara 4 jempol? Iya 4 jempol, tapi kita berikan 2 jempol. Oke. Kita masih menyimpan 2 jempol yang lain. 2 jempol yang lain itu yang pertama kita akan berikan ketika kemudian MRC itu berhasil dibawa ke Indonesia. Oke. Terus jempol yang lain tentu kasus ini tidak berhenti di MRC. Pasti juga akan ya bisa melebar ke atas atau ke samping. Nah, kita berharap kasus ini juga bisa paripurna sehingga 4 jempol yang kita punya itu kita berikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung. Kita harapannya begitu. Oke. Tadi kalau penjelasan dari Pak Abdul Kohar mengatakan sudah 3 kali dipanggil kemudian tidak datang karena sampai sekarang juga tidak ditetapkan sebagai masuk dalam DPO gitu. Ya, jadi kekhawatiran publik itu sampai ke Komisi Kejaksaan dan hari ini tadi kita sampaikan kita berjumpa dengan Pak Jaksa Agung, kita berjumpa dengan Pak Jampitsus, Dirdik yang lama Pak Kohar dan Dirdik yang baru Pak Cahyo. Kita juga sampaikan kekhawatiran publik kenapa kemudian MRC ini tidak ditetapkan sebagai DPO dan hasil pantauan dari teman-teman kejaksaan, MRC ini kalau tidak ada di Singapura, di Malaysia, kalau nggak di Dubai. Oke. Nah, ini kemudian akan segera dilakukan penetapan DPO dan kemudian pemanggilan secara paksa ke Indonesia. Oke, baik. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Kejaksaan Agung, tapi sampai malam ini tidak ada respon atas undangan dari Satu Meja The Forum. Kita coba dengar ya pernyataan dari Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar soal posisi Riza Khalid. Mungkin bisa diputar? Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Oke, itu adalah penjelasan dari Dirdik, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar. Saya ingin ke Mas Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia di Singapura. Mas Tommy, sudah dapat informasi bahwa Muhammad Riza Khalid berada di Singapura? Ya, kami kaget dengan informasi ini karena memang tidak pernah ada komunikasi. Tetapi hari ini Kementerian Luar Negeri Singapura memberikan pernyataan pers yang mengatakan bahwa dari data perlintasan yang ada di imigrasi Singapura tidak pernah ada nama Riza Khalid masuk ke Singapura. Jadi saya kira perlu dicari di Jakarta, dilihat dulu, ditanya dulu pada imigrasi apakah memang yang bersangkutan melintas dari Indonesia.
keluar dari Indonesia, dan setelah itu mungkin bisa kita cari di mana. Tetapi yang jelas Singapura sudah mengkonfirmasi tidak ada Riza Khalid di Singapura. Artinya apakah dari pihak kejaksaan sudah pernah berkomunikasi dengan pihak KBRI Indonesia di Singapura soal posisi Riza Khalid sebelum diumumkan? Sejauh ini belum pernah berkomunikasi, kami juga kaget karena sejauh yang kami tahu memang Riza Khalid tidak pernah bertinggal di Singapura. Dan saya kira sekarang orang berpikir untuk tinggal di Singapura karena Indonesia dan Singapura mempunyai perjanjian ekstradisi yang tentunya Singapura bukan menjadi tempat yang aman bagi orang yang memang ingin melarikan dari Indonesia. Ekstradisi, kalau bicara ekstradisi, katakanlah memang Riza Khalid berada di Singapura, itu prosesnya akan memakan waktu sangat lama ya Mas Tommy ya? Sudah dipastikan tidak ada karena sekali lagi hari ini keterangan resmi Singapura mungkin tidak pernah bermain-main kalau memberikan keterangan. Kalau dinyatakan tidak ada, pasti tidak ada. Apalagi kemudian antara Kejaksaan Agung Indonesia dan Singapura, mereka mempunyai mutual legal assistance, sehingga sebetulnya tinggal berkomunikasi langsung, telepon dari Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Agung Singapura, semua bisa kemudian dibantu. Tidak perlu kemudian menggunakan megaphone policy, megaphone announcement yang akhirnya justru mengganggu hubungan di antara kedua negara. Oke, baik. Sebentar, Bung Fikar, apa yang Anda lihat ya? Pak Dirdik mengatakan ada di Singapura, tapi pihak Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan tidak pernah ada Riza Khalid masuk Singapura. Ya, nomor satu kalau menurut saya ada informasi yang keliru sehingga kemudian kejaksaan menyimpulkan ada di Singapura, gitu ya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Mas Dubes berdasarkan keterangan dari pemerintahan Singapura sendiri tidak pernah ada data masuk nama itu masuk ke Singapura, dan saya kira Singapura bisa kita percayalah sebagai satu komunitas negara yang memang betul-betul memperhatikan lalu lintas orangnya gitu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, menurut saya ini juga penetapan yang agak terlambat gitu kalau menurut saya. Terlambat? Iya, karena begini, ketika siapa itu anaknya Keri Ardianto Reja ditetapkan sebagai tersangka dengan perusahaannya sebagai bagian dari korporasi sebagai bagian dari pelaku, sebenarnya kan sudah diketahui bahwa Riza Khalid itu juga bagian dari pengurus korporasi gitu. Di satu sisi ada pola relasi keluargaan dengan Keri, yang di sisi yang lain ada relasi usaha juga gitu. Yang saya yakin Keri itu juga masih di bawah kendali Riza Khalid ini. Nah, mestinya menurut saya kejaksaan itu sudah siap sejak awal gitu. Ketika menetapkan itu juga menetapkan menjaga supaya Riza Khalid itu tidak pergi gitu. Tapi gimana Anda menjelaskan pejabat kejaksaan mengatakan bahwa Riza Khalid ada di Singapura, kemudian hari ini Kementerian Luar Negeri Singapura membantah tidak pernah masuk Singapura? Ya, kalau jadi kan. Oke, silakan. Kasus ini kan salah satu yang paling utama itu kan tata kelola minyak mentah yang ada 7 perbuatan melawan hukum itu. 2 diantaranya itu adalah soal pengadaan ekspor impor itu. Nah, kita ngomong Riza Khalid dulu ya, positioning ya. Nah, ekspor impor ini basisnya ada di Singapura. Oke. Nah, Singapura itu Riza Khalid itu dari hasil penyidikan yang kita konfirmasi Kejaksaan Agung itu punya 30 underpo. Orang Singapura semuanya. Warga negara Singapura semuanya, dan dari warga Singapura semuanya itu dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak ada yang datang 2 itu tidak terkait, artinya lebih orang clear, Singapura. Orang Singapura. Oke, dipanggil Kejaksaan Agung. Sehingga dari data-data ini Kejaksaan punya keyakinan kesimpulan bahwa kemungkinan besar Riza Khalid ada di Singapura karena underbo-nya itu ada di Singapura, dan main bisnisnya itu salah satunya dikendalikan di Singapura. Nah, oleh karena itu keyakinannya didasarkan dari situ. Meskipun kan tentu dia gasoline godfather ya, dia punya kemampuan untuk kemana-mana juga, dan bisa jadi dalam konteks ini informasi kesimpulan yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung itu meleset. Makanya tadi kita konfirmasi ya, kalau Singapura nggak ada berarti mungkin di Malaysia, karena kita pernah dengar cerita beliau menemui Riza Khalid itu menemui Perdana Menteri Malaysia, atau kalau nggak di Dubai karena juga dia punya bisnis juga di sana. Oke, baik. Kalau Mas Dirman, ya ini kan sejauh mana Anda mengetahui sosok Riza Khalid kan pernah juga menjadi Menteri SDM pada era itu?
Ini pertanyaannya susah nih. Saya tidak punya gambaran sama sekali. Beliau di mana, karena kan orang seperti Reza Khalid ini kan jangkauannya luas gitu ya. Jadi kalau dibaca di 102 negara menurut saya sih lebih dari itu. Dia bisa kemana saja lah gitu. Tapi yang paling penting adalah menurut saya sekarang ini untuk menjangkau seseorang bukan lagi soal bisa atau tidak gitu. Tapi soal mau atau tidak. Mau atau tidak. Mengapa? Karena tadi kan Pak Dubes juga sudah mengatakan dari checkpoint di imigrasi Jakarta tahu kok orang pergi kemana. Tapi begitu pun dengan negara sahabat dan semuanya hampir seluruh negara sahabat bisa dicek juga di sana ada enggak. Bahkan orang yang punya identitas ganda sekalipun bisa ketahuan. Dan kita pernah punya catatan gemilang ketika mengejar Nazarudin di Kolombia. Itu bisa masuk ke Kolombia, negara entah berantah yang kita tidak punya peta sama sekali. Itu bisa didapat kok. Atau Ibu Nunun yang suaminya kebetulan adalah mantan petinggi Polri ya. Toh bisa kena juga. Jadi kalau memang ada niat, jalannya pasti ada. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengerahkan seluruh daya dan upaya? Dan harap diingat, menurut saya ini problemnya tidak hanya teknis hukum maupun penangkapan, tapi soal environment politiknya sedang mengarah kemana gitu. Mengapa? Karena hidup tidaknya orang-orang seperti ini tuh sangat tergantung pada sikap politik dari para pemimpin. Nah, itu yang kita akan tanyakan kepada yang sekarang sedang menjabat lah. Saya kembali ke Mas Tommy. Setelah Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan tidak pernah masuk Singapura, kemudian apa peran KBRI? Apakah juga akan tetap mencari informasi atau gimana Mas Tommy? Ya, saya kira KBRI bukan tugas untuk melakukan pencarian. Sekali lagi perjalanan orang Indonesia ke Singapura itu 1 tahun ada 2,2 juta dengan berbagai macam kepentingannya. Dan sekali lagi sepanjang belum ada permintaan, kami belum bisa mengkomunikasikan dengan pihak ke Singapura. Dan dalam hal ini memang KBRI tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan hukum dan tindak kepolisian. Dan ada keterbatasan. Karena itu yang bisa dilakukan adalah kerjasama dengan penegak hukum Singapura. Dan saya kira dalam Leaders Retreat yang baru ditandatangani pada bulan Juni yang lalu oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong, saya kira salah satu yang diperpanjang itu adalah MOU kerjasama antar Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi tadi dikatakan Pak Sudirman Said, saya kira kalau memang mau tinggal komunikasi saja, tinggal telepon saja. Dan saya kira sudah terbukti kasusnya Adeline Lis, Kejaksaan Agung Singapura itu sangat kooperatif dan membantu untuk memulangkan Adeline Lis ke Jakarta. Sekarang dalam kasusnya Paulus Thanos, Kejaksaan Agung Singapura juga sangat tegas untuk berupaya bahwa ekstradisi treaty itu bisa dijalankan dan Paulus Thanos dikembalikan ke Indonesia. Oke, baik Mas Suryo Pratomo, Dubes RI di Singapura telah bergabung di satu meja The Forum. Selanjutnya setelah Reza Khalid ditetapkan oleh tersangka, selanjutnya langkah apa yang akan ditempuh oleh Kejaksaan Agung kita bahas setelah jeda berikut ini.